Samudra Pasai yang ada tepatnya di Lok Sumawe, Aceh. Utara. Okey kawan-kawan, pada hari ini kita akan mengunjungi sebuah monumen ataupun sebuah museum, iaitu Kerajaan Samudra Pasai yang berada di wilayah yang strategis, iaitu di pesisir utara Sumatera di wilayah Aceh tempatnya, di dekat kota Lok Sumawe yang berada di Selat Melaka, yang dimana merupakan wilayah jalur perdagangan rempah-rempah pada masanya. Oke guys, di sini kita sudah berada di Samudra Pasai dengan saya sendiri Ahmad Sayuti yang akan menjelaskan sedikit tentang Museum Samudra Pasai. Museum Samudra Pasai ini didirikan oleh Mureselu pada tahun 1267. Jadi guys, ini museumnya udah telat masuk kita karena udah jam 2:30 lewat 5. Sayang banget guys, jadi cuma kita bisa lihat cuma dari luar museumnya saja. Guys, museum ini mengoleksi benda-benda bersejarah peninggalan abad ke-8 dan museum ini terletak di tengah kota dan menyimpan 500 jenis benda tradisional serta artefak sejarah. Kemudian, museum yang dikelola Yayasan Maliku Saleh ini mengoleksi 1050 buku, 50 kitab, dan 20 hikayat perang. Kitab bergura Arab Jaudah ditulis Tengku Ci di museum ini. Nah, jadi guys, di sini tuh banyak banget pengunjung yang datang pada hari Kamis ini di Museum Maliku Saleh. Ada sebagian pengunjung yang sedang duduk bercerita di sini. Kita tanya-tanya bentar yuk tentang Museum Maliku Saleh ini. Kak, bisa tanya bentar kak? Kak ini lagi di museum ini. Apa kak ya? Kami di sini lagi melihat-lihat aja gimana peninggalan dari Samudra Pasai. Nah, di sini itu yang paling dikenal mengapa banyak kandil atau lentera sebagai identiknya dari Kerajaan Samudra Pasai ini, karena diyakini bahwa lentera seperti di atas itu membawa penerang bagi Kerajaan Samudra Pasai pada saat itu. Dan di dalamnya juga terdapat beberapa peninggalan Jadi Samudra Pasai ini adalah jalur masuknya agama Islam pertama kali di Nusantara. Ini kakak tahu nggak kenapa ini museumnya tutup kak ya? Karena museum ini tutup karena barang-barang di dalam museum ini telah dibawa ke Banda Aceh. Ya, makanya barang-barang yang ada di museum ini dibawa ke Banda Aceh. Iya. Oke guys. Jadi museum ini tutup ini karena barang-barang dan benda-benda yang ada di museum ini sebagian dibawa ke pameran yang ada di Banda Aceh. Oleh karena itu museum ini tutup. Bukan berarti kita ketinggalan ya guys ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke Monumen Samudra Pasai. Hai guys, sekarang kita berada di belakang Monumen Maliku Saleh. Nah guys, kita kan di belakang Monumen Maliku Saleh. Nah, nanti kita masuk ke dalam, kita akan memperlihatkan apa sih yang ada di dalam Monumen Maliku Saleh ini. Baik guys, di sini kita sudah berdiri di Monumen Islam Maliku Saleh dan terdapat bapak-bapak yang akan kita tanya tentang monumen ini. Ayo guys. Pak, maaf sebelumnya Pak, apakah Bapak penduduk asli sini Pak? Betul, penduduk sini. Bapak bisa nggak tanya-tanya sedikit Pak tentang berdirinya Monumen Islam Maliku Saleh ini? Ya, Maliku Saleh ini adalah
satu kerajaan di sini di Makam Saleh ada monumen ini dibikin orang bantuan dari Turki dikirimkan ke Pemda. Ada museum Islam Samudra Pasar, ini monumen Islam Samudra Pasar. Oke Pak, sekarang Bapak tahu nggak berdirinya ini pada tahun kapan Pak? Ya, ini dibikin tahun 2014. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam monumen Malikus Saleh. Apa aja sih yang ada di dalam monumen Malikus Saleh ini? Yuk kita lihat. Nah guys, sekarang kita sudah ada di tengah-tengah monumen Malikus Saleh. Jadi, berdasarkan cerita-cerita kunjungan negara lain, ada perbedaan pendapat mengenai kerajaan ini. Hal ini disebabkan karena ada yang memisahkan antara nama Pasai dan Samudra. Tapi, catatan Tiongkok tidak memisahkan nama kerajaan ini dan meyakini ini adalah suatu kerajaan. Sedangkan Marco Polo dalam catatan perjalanannya menulis daftar kerajaan yang ada di pantai timur Pulau Sumatera waktu itu. Dari selatan ke utara terdapat nama Perlak, Basma, dan Samara atau Samudra. Kejayaan Samudra Pasai yang berada di daerah Samudra Budung, Aceh Utara diawali dengan penyatuan sejumlah kerajaan kecil di daerah Perlak, seperti Rimba Jerum dan Sumerlang. Sultan Malikus Saleh adalah salah seorang keturunan kerajaan itu yang menaklukkan beberapa kerajaan kecil dan mendirikan kerajaan Samudra pada tahun 1270 Masehi. Pasai diperkirakan mengekspor lada sekitar 8.000 sampai 10.000 bahara setiap tahunnya. Selain komoditas lain seperti sutra, kapur barus, dan emas yang didatangkan dari daerah pedalaman. Monumen Samudra Pasai ini dibangun untuk mengenang kejayaan kerajaan Samudra Pasai yang ada di Aceh. Nah, sekarang kita sudah ada di spot terakhir yang akan kita kunjungi pada sore hari ini, yaitu di makam Sultan Malikus Saleh, tepatnya di Gampong Giringan, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Yuk, kita masuk. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam makam Sultan Malikus Saleh. Kondisinya ini seperti taman-tamannya, pada makam bisa kita masuk ke dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dan tujuan pada hari ini mengunjungi kakek kita yang ada di kompleks makam Malikus Saleh yang terletak di Kampung Singen, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Ini ada dua makam. Yang pertama yang ada batuan atas makam bernama Merah Biru Sultan Malikus Saleh. Yang sebelah sana putra daripada beliau Muhammad Malik Al-Zahir. Itu kedua-duanya adalah waliullah penerus daripada Rasul. Tidak salahlah kita menduduki tempat yang kita dudukan ini adalah pusatnya Islam di Mekah. Ini Malikus Saleh ini berdasarkan daripada negeri Yaman. Dulu kakek beliau datang dari negeri Yaman kemari, sampai kemari mereka bermukim di sini. Setelah bermukim di sini, kelamaan datang lagi orang dari negeri lain seperti China, Mongolia dan India. Maka orang itu beranak pinak di sini, maka berkumpullah di sini. Jadi beliau meninggal dunia pada 15 Ramadan pada tahun 1297 Masehi. Beliau meninggal dunia pada menuju alam akhirat. Jadi tinggalkan seorang putra yang bernama Sultan Malik Al-Zahir. Malik Al-Zahir ini adalah putra yang pertama daripada Sultan Malikus Saleh. Beliau pun memegang kerajaan selama 29 tahun, dari 1297 sampai dengan 1326. Itu beliau memegang kerajaan.
Kalau ayahnya 27 tahun, kalau anaknya 29 tahun. Jadi semasa ayah di masa Maliku Saleh ini masih batil barang sama barang. Tapi waktu Maliku Saleh memegang keadaan sudah mempunyai mata uang. Beliaulah orang yang pertama yang menciptakan lima macam mata uang yang beredar pada federasi Nusantara. Yang menciptakan logam yang bersemak. Macam tadi dia ada yang itu bernama dirham. Kalau kemarin pun ada orang datang kemari dari Yaman, Hakim Aceh Abdullah ada di Pulau setelah itu malam itu ada lagi datang dari Kota Darussalam. Karena beliau segala negara hari itu mengirimkan alim-alim ulama ke sana ke Pulau Jawa sampai ke Kota Darussalam. Nah, oke guys, sekarang ini kami sudah mendapatkan pelajaran Dan pengalaman-pengalaman dari perjalanan kami tadi guys. Oke, apakah penonton semuanya ada yang Berminat untuk datang ke Aceh? Yuk, jangan lupa.